Selamat malam sahabat Satu Kumala. Malam ini saya dan tim berada di Gunung Penetak, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Malam ini kami akan menguak fakta atau mitos bahwa di tempat ini dulunya merupakan tempat pembantaian tentara Jepang. Kita akan membuktikannya bersama-sama. Apakah memang benar? Haleluya. Kita namanya sudah disambut. Di samping saya praktisi kita yaitu Mbak Vika Kim. Mbak Vika Kim, tadi kita sudah disambut dengan apa suara di belakang saya? Ya Tuhan. Bisa diceritakan untuk sobat Sata Kumala di tempat ini sebelumnya? Ya Pak, ini tadi kan seperti tadi dibilang ini tempat pembantaian tentara Jepang dulu ya. Jadi di sini tuh katanya tempat pembantaian itu bukan kayak yang di episode sebelumnya kita di Tugu, itu kayak penyiksaan, dikasih dinamit gitu kan. Kalau di sini enggak, di sini dia pakai sistem penggal kepala. Jadi makanya kata warga sekitar kalau malam atau habis hujan itu ada suara tak-tak gitu kayak suara orang potong kepala di sini. Jadi ini tadi waktu survei kan tim survei juga ada ketemu anjing yang nggak ada kepalanya. Kalau itu kayak modelnya bisa kita bilang kasih makan gitu kan, kayak tumbal gitu. Jadi itu nggak mesti tiap hari juga sih, ada jangka-jangkanya juga. Ya lanjut yang tadi ya. Yang malam berbunyi tak-tak suara. Tuh jadi kayak bikin resah gitu kan, dan kebetulan juga tepatnya di sini memang waktu pemotongannya, tapi nanti kita coba ungkap ya, kita lihat proses pemotongannya. Oke sahabat Sata Kumala, sebelum kita melakukan penelusuran malam ini, baiknya saya ingatkan kembali untuk sobat Sata Kumala yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah tetap like, share, and comment, dan ikuti terus channel kami. Dan bagi kalian yang memiliki usaha, silahkan bekerja sama dengan kami, yaitu dengan diiklankan di channel kami. Hubungi di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi di deskripsi kami. Malam ini didukung oleh V-Shop Jalan Gunung Belah nomor 78, menjual aksesoris dan perlengkapan rumah tangga. Rumah Tenggarong Sablon, Jalan Gunung Payang, Simpang 4, Unikarta. Toko Sembako Luna, Jalan Gunung Payang, Simpang 4, Unikarta. Mayang Mangurai, Jalan Gunung Belah. Melayani pengobatan non medis dan juga spesial totok aura. Miranda Catering, Gang 9, Kampung Baru. Sahabat Sata Kumala, ikuti penelusuran kami malam ini. Oke Mbak Vika, bisa kita lanjut? Ya, lanjut. Ya, sahabat Sata Kumala, kami masih berada di Gunung Penetak. Kita tadi mendengar di atas kayak suara-suara. Kita sudah disambut. Mbak Vika, bisa diceritakan Mbak Vika, suara-suara tadi wujudnya seperti apa? Kata penghuni di sini wujudnya seperti apa? Iya, lebih identik yang nggak ada kepala ya. Karena pembantaian tadi ya. Paling yang kayak tante pun aja, paling di pohon-pohon aja. Terus yang ada kepalanya aja, nggak ada badannya, itu dia lagi cari tubuhnya. Cari tubuhnya. Kepala jadi melayang-layang gitu. Iya. Cari tubuhnya. Saya lihat sih ada sih di beberapa pohon itu ada di situ badannya, cuman namanya kan kepala. Mbak Vika, itu tentara Jepang atau penduduk lokal? Tentara Jepang. Tentara Jepang. Itu waktu pas penjajahan. Yang menggal itu dari kita pribumi ini atau Tentara Jepang. tentara Jepang juga? Yang menggal tentara Jepang juga? Dia menggal pribumi gitu. Ada juga orangnya mereka juga dipenggal karena melanggar. Karena kayak tentara tuh kan ada perintah itu nggak boleh dilanggar. Oh begitu. Kayak gitu. Jadi nanti dikira pengkhianat ya. Iya. Nah,
kita tadi juga mendengar suara lolongan anjing di atas. Ada yang kita sering punya warga ya di bawah. Kok bisa lihat? Ya, itu kurang tahu sih ya. Kalau dari bangunan sih kayak asli gitu. Nggak tahu di atas kayaknya mungkin ada rumah orang mungkin ya. Apa sih mungkin aja. Ya, mudah-mudahan bukan siluman. Iya. Siluman paling ya yang tumbal-tumbalnya tuh aja paling. Oke, kita bisa lanjut ke atas. Jadi kalau di atas semakin ini ya, auranya semakin ngeri. Ini kayak jalan setapak ya. Berarti sering dilalui orang. Udah, makan. Ada lagi ya. Paling. Ini kan pohonnya. Sini. Jadi pada saat survei tim kita menemukan bangkai anjing tanpa kepala. Bang, ditaruh di mana bang? Bangkai tersebut? Ini pohon. Saya ingat di sini. Di bawah ini ya, daerah sini. Daerah sini. Saya ingat ini pohon yang paling besar itu. Jadi dibuang itu tanpa kepala. Kita mencium bau apa ya? Bau amis, bau bangkai. Amis. Bangkai hewan. Ramput bermata. Banyak tunggul kecil itu. Di explore berdua aja masih. Oh, nggak bisa mungkin. Ambil ngobrol apa yang ada. Ngobrol. Tapi jangan lama berdiri. Oh ya, sambil jalan ya. Kasihan saja. Pelan-pelan aja ya. Mbak Bika, tadi kita mendengar mencium bau amis, bau nggak sedap. Apakah itu memang pertanda untuk mereka, dari mereka? Ya kalau bau amis itu tadi dia kayak bau bangkai hewan ya. Bau bangkai hewan. Cuman kita nggak lihat wujud, kita cuman cium baunya aja. Kalau untuk di daerah ini gimana? Kayaknya sih. Cuman ini ada satu yang ditakuti tadi ya. Dia, kok saya bilang kasih nama tadi Wowo. Cuman dia bukan ya. Kok saya aja yang bilang. Di mana? Di mana? Dia tadi awalnya di pohon ini nih, bekas ini. Di sini kita waktu kita di bawah, sekarang dia pindah di pohon ini. Cuman gimana ya bentuknya? Pernah lihat tuh kan jaranan? Iya. Nah, topengnya. Nah, gitu wujudnya, mukanya. Cuman badannya kekar gitu. Besar banget. Cuman dia bisa kayak menjelma gitu kalau lihat. Iya. Ya seperti cerita orang, sosok genderuwo itu memang bisa menjelma menjadi manusia. Makanya terkadang ada cerita-cerita rakyat
dia menyerupai suaminya pada saat bekerja ditinggal istrinya di rumah, tiba-tiba datang sosok seperti suaminya yang menyerupai suaminya, padahal itu genderuwo gitu, dan melakukan hubungan. Mungkin kita bisa interaksi. Ambil jalan nggak Ika? Tapi ini kalau dibawa interaksi dia nggak bisa ngomong ya, karena dia yang ada iya betul. ya kepalanya. Nggak ada Dia kepala, cuma diam. tanpa kepala ya. Ini kayak jalan ya. Pak terus itu kemana ya? Atau masuk mana sampai di atas sih, cuma daerah di sini kemarin. Terus ya. Ya kalau dilihat dari incaran sih ada salah satu ya nanti di Ya, sahabat Sate Gemarang, kita sudah berada di puncak Gunung Penetak yang tempat pembantaian tentara Jepang. Mbak Vika, tepatnya di mana Mbak Vika? di sini sih sempat ada juga ya, kok dilihat. Cuman pusatnya di sebelah sana. Oh, di atas Di masih ya? atas. Cuman kayaknya nggak memungkinkan untuk ke atas. Betul. Cuman Ya, cuman nggak memungkinkan. mungkin kita bisa mengeksplor di sini. Oh, tapi gunung aja. Oh, jauh. Jauh Di puncak. di puncaknya. Oke, sahabat Sate Gemarang, kita sudah kedatangan Ki Raden Oji Subroto. Ki, ada Oji. Selamat lagi. Iya, Macet kaki? lumayan loh. Ada tadi kaki sakit tuh, Oh gitu. selalu. Jadi Ki, kita tadi sudah melakukan penelusuran di bawah. Kita sudah disambut oleh lolongan anjing, bau-bau tidak sedap, terus benda jatuh dari atas. Gimana Ki? Lumayan. Lumayan. Gimana ada Ya. yang interaksi tadi? Belum. Belum. Kita explore. Makanya kita akan mencoba untuk berinteraksi. Iya, soalnya tadi ada lihatan ya sosok ibu-ibu sama anak kecil, dia gandeng gitu, ngikutin kita naik, dia juga naik gitu. Pakaiannya tuh kayak mana sih, pakaian orang Jepang gitu. Ada daerah Tapi perkampungan ibu-ibu sini ya? itu pribumi atau gimana? Gak tau sih, nggak jelas soalnya dari belakang tadi lihatnya. Mungkin kita bisa coba berinteraksi. Sini ada perkampungan. Di depan sana aja ya. Ya karena kan di tempat ini kan dulunya tempat pembantaian tentara Jepang. Makanya tadi yang dilihat Mbak Vika banyak tanpa kepala. Iya.
Sebenarnya masih ada puncak lagi, iya bisa. Anu ya jalannya. Cuman kayaknya jalannya susah. Kita explore sini. Lalu kita panggil. Iya. Karena di sini pun sudah ada. Temen tadi waktu Untuk sosok ibu-ibu dan anak tadi Mbak Vika, siapa tahu bisa kita ajak berkomunikasi. kalau dilihat jalannya tadi ke situ ya, cuman nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Di atas itu kamera. Apa bilang? Iya. Ya, Mbak Vika sudah mencoba untuk berinteraksi. Semoga malam ini kita dapat. Ini sih. Ya, kita di sini aja, ngobrolnya di sini aja. Kita ngobrolnya di sini, kita nggak perlu berangkat. Bisa diceritakan, bisa kita komunikasi. Kenapa? Dia marah. Dia siapa? Siapa? Pimpinan kamu? Raja kamu? Apa kamu? Kamu sudah lama di sini? Kamu sudah lama di sini? Kamu sama siapa di sini? Adik. Adik. Boleh tahu? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Jadi Anda, apa yang kamu lihat? Kenapa? Nggak ada kepala. Kamu kenal mereka? Katanya sudah lama di sini. Ya. Tahu sejarahnya? Sembunyi. Maksudnya? Oh, kamu sembunyi. Takut. Nah, sosok yang besar tadi seperti apa? Seram. Besar. Kenapa kamu sama adik kamu? Orang tua kamu mana? Apa? Ada apa di sini? Motong. Tempat pembantaian di sini. Banyak yang dibantai. Pribumi atau tentara Jepang? Iya, pribumi atau tentara Jepang? Semuanya? Iya. Nggak perlu takut. Jadi kamu memang penduduk di sini? Iya. Di mana? Di Hulu? Hulu mana? Kenapa? Pada saat merantau atau ditinggalkan orang tua? Jalan-jalan? Iya. Oke. Mungkin sudah gitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke Mbak Fikasi, bisa diceritakan sosok apa yang merasa Mbak Fikasi? Ya tadi itu anu ya, sama adiknya mereka kesini tuh ya gimana sih zaman dulu gitu, dia dari jauh, cuma namanya disuruh pekerjakan sini kan penjajahan.
orang tuanya udah Oh, sudah terpotong. mereka nih kayak sembunyi gitu dari tentaranya tuh. Gimana pun caranya mereka dua harus bertahan hidup, tapi ternyata mereka dua mati kelaparan. Jadi mereka lihat tuh proses-prosesnya. Tadi juga saya dibawakan tuh prosesnya, caranya mereka kayak nggak ada manusiawinya gitu. Dipotong tuh. Entah atau dari tentara Jepang maupun dari pribumi Iya. sendiri. Kok tentara Jepang tadi ya seperti yang saya bilang tadi kan, mereka kan ada perintah itu nggak boleh dilanggar. Meskipun itu perintahnya kecil tetap harus dilakukan, tapi ada yang enggak, itulah hukumannya. Kalau untuk adiknya itu umur berapa? Sekitar umur berapa? Adiknya itu sekitar umur 11 tahunan. Jadi mereka mati karena kelaparan ya, bukan karena dibunuh ya? Iya, mereka kayak sembunyi di sini tuh. Kok saya lihat itu dulu tuh ini ada kayak goa kecil gitu. Jadi mereka mereka gali. Terus mereka tutup supaya nggak ketahuan Nggak gitu. kelihatan. Artinya di sini ada camp atau rumah-rumah untuk tentara itu atau gimana? Mana ya? Iya, ada tempat peristirahatan. Cuman bukan kayak rumah, gimana sih? Bilangnya kayak kok kita sekarang kan tenda ya. Kok mereka dulu pun nggak tahu apa namanya gitu. Oh, artinya tentara atau penduduk lokal memang dibunuhnya di sini ya. Misalnya dari jauh terus dibantainya di sini lah gitu. Nah, ini Iya. artinya tempat-tempat Iya. Dan lebih pusatnya di sebelah situ. di atas ya. Ini masih nih suaranya. Suaranya. masih Mereka tuh menggala. pakai yang panjang tuh kan, itu baru yang kayak melengkung gini. Jadi orang itu dibantai kan ada kayak semen tangga gitu kan, satu tingkat gitu. Jadi badan kita tuh ditaruh di situ. Nanti ada anunya, tinggal pang gitu. Habis. Atau kita tadi kan mencium bau amis, apakah itu ada hubungannya dengan darah mereka? Iya, kok bilang ada. Soalnya ini darahnya kalau yang lihat tuh nih berceceran gitu. Saya digeletakkan gitu aja. Makanya nggak dibungkus atau di apa. Kayak digeletakkan. Ntar nanti mereka tuh kayak dikumpulin beberapa orang kan, sampai misalnya kita bilang 10 aja gitu kan. Nah, nanti tuh baru potong-potong. Kayak potong kepala ayam gitu aja. Tapi lebih banyak ini ya, penduduk lokal ya. Lebih banyak penduduk lokal. Mbak Vika, selain wanita dan adiknya ya, itu tadi. Kira-kira ada lagi sosok yang bisa kita ekspor? Banyak, cuman ya tadi dia nggak ada kepala, kita susah untuk komunikasi. Paling ya cuman kayak menempur gitu doang, dengan tingkah laku aja paling nunjuk gitu. Artinya sayang sekali wanita tadi tidak mau menyebutkan namanya. Ini artinya dia saksi ya, saksi yang menyaksikan kebrutalan tentara Jepang. Nah, untuk biasanya pemukiman di daerah mana yang mereka dibuat ke sini terus? Macam-macam sih, nggak tahu dari mana. Intinya di sinilah tempat terakhir mereka pemandan gitu ya. Kalau mungkin di Lombok kemarin di tubuh itu kan, mungkin di sini. Cuman sayang ya, di sini nggak dibuatkan Kayak monumen atau untuk mengenang. peringatan. Mungkinan banyak orang yang belum tahu sejarah itu. Iya. Ada yang ya terlupakan lah. Kalau dilihat yang 50 itu. Iya. Artinya kalau di Lombok kan dikenang dengan didirikan sebuah tugu monumen. Kalau dari segi angkernya ya kurang lebih aja.
Jangan nyala aku. Sebelah sini mobilnya. Benda-benda keramat banyak sini. Di sini. Sini. Tadi ada lihat kayak gitu pindah-pindah. Dan pengalaman saya yang kemarin waktu di Tugu itu yang saya biasa kayak gitu kayak keris. Keris ya. Nah, kebanyakan kenapa keris ya? Apakah memang dia? Apakah senjata zaman dulu itu hanya berupa keris untuk Indonesia? Enggak juga sih. Ada juga yang samurai gitu kan. Sama ada peninggalan Jepang juga ya. Udah paling kayak batu yang biasa dibilang mustika. Mustika ya. Jadi Mbak Bika, kalau di tempat-tempat hutan seperti ini wujud-wujudnya seperti apa Mbak Bika? Macam-macam sih, karena siluman. Cuman di sini nggak terlalu banyak sih. Tidak terlalu banyak siluman ya. Apakah itu pengaruh karena tempat ini memang tempat pembantaian? Enggak juga. Ada juga penghuni-penghuni yang umum-umum kayak ya macam mesti ya. Nah, kuntilanak pasti ada ya. Pasti ya. Genderuwo apa itu ada. Ya, Sobat Sate Kumala, salah satu tim kita mencium bau melati. Ya, biasanya bau melati itu cenderung ke kuntilanak. Saya cium. Mbak Vika juga mendengar suara ketawa. Di atas. Nah, hilang sudah. Masih nih. Kental banget. Saya jadi ini ya, selama ikut bau melatinya nih ya. Beda. Enggak asing. Artinya kayak enggak apa parfum yang dijual beda gitu. Naki tadi saya cium bau bangkai, bau amis. Apakah memang penampakannya memang menyeramkan? Itu biasanya auranya jahat itu. Auranya jahat ya. Kalau yang bau amis apa itu biasanya ada semacam itu siluman. Yang memang menghuni di daerah sini. Apanya Mbak Vika? Bau melati. Oh ya, bau melatinya ngikut terus kata Mbak Vika. Saya terkadang-kadang memang mencium, tapi terkadang tim lain masih mencium, saya sudah enggak ya. Karena mungkin tingkat ketakutan saya masih tipis ya Mbak Vika. Jujur saya nggak punya apa-apa. Bagi yang cium bau busuk. Ini auranya tidak bagus. Kalau busuk ini biasanya ya ada yang nggak suka lah dengan kedatangan kita. Jadi hati-hati. Merasa terganggu. Anjing aja tahu kan. Ya, biasanya binatang peka ya. Dia ada sosok tinggi besar itu. Di mana Ki? Mulai situ. Oh, yang dari. Melempar. Ada melempar itu? Iya. Nah, itu kamera. Besar itu. Oh, besar itu. Kenapa begitu? Yang tinggi besar tadi. Tinggi besar gitu. Nah, biasanya sosok-sosok seperti itu apakah suka ini ya menempati pohon-pohon yang besar atau kayak
kayak yang tadi, yang pohon yang sudah lama tumbang. Itu biasanya kalau ya, ada yang orang kembunan kan apa itu yang bisa ya kadang nggak mengganggu itu nyakiti orang. Sebenarnya nyakiti nyamuk. Ya banyak nyamuknya. Kalau kita nggak apa. Masih ada sosok. Masih. Masih. Tapi berbahaya ya kalau kita. Jadi kalau mati lembah itu bisa jatuh mbak kita. Ya karena posisi kita juga di atas lereng. Itu ganas nih. Ada yang suara jalan gitu. Dari tadi gitu. Hah. Jadi Ki, memang itu penunggu di sini.